Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Pujiwardono dari SD Negeri Wirun 1. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.3. Sebelumnya kita akan menyampaikan terlebih dahulu tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yang saya susun adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mengeksplor kegiatan tersebut supaya dapat dipertahankan dan menimbulkan cara dan strategi menuju ke arah yang lebih baik. Supaya dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka kita bisa menerapkan metode BAKJA. BAKJA ini merupakan singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan juga atur eksekusi. Adapun visi impian saya adalah unggul dalam prestasi, berkarakter, dan inovatif dalam menyongsong pembelajaran abad 21. Untuk pernyataan prakarsa adalah menjadikan peserta didik terbiasa berpikir kritis melalui model pembelajaran inovatif. Untuk kerangka BAKJA yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, yang pertama adalah apakah yang harus dilaksanakan untuk menjadikan peserta didik terbiasa berpikir kritis? Nah, ini tindakannya atau daftar penyelidikannya. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan yang kedua adalah mengeksplor pengetahuan baik dari buku, jurnal, ataupun sumber lainnya. Untuk yang kedua adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya yang pertama, apakah ada guru atau pendidik yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran inovatif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik? Dan yang pertanyaan yang kedua adalah bagaimanakah langkah yang diambil pendidik tersebut dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, mencari guru inspiratif dari berbagai media. Nah, media ini yang efektif adalah media sosial karena kita dapat mengetahui profil-profil guru-guru yang inspiratif di sana. Yang kedua, mempelajari langkah pembelajaran inovatif yang diambil guru inspiratif tersebut. Ini bisa diambil dari jurnal ataupun YouTube edukasi lainnya. Yang selanjutnya adalah gali mimpi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah hal-hal baru yang saya dapatkan ketika menerapkan pembelajaran inovatif? Dan yang kedua, apakah tindak lanjut yang saya lakukan ketika peserta dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya? Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Selain itu, tentunya bisa menjadikan keterampilan berpikir kritis peserta didik meningkat. Yang kedua, memberikan masukan dan saran untuk selalu semangat, selalu memberikan reward walaupun hanya hal sederhana, misalkan tepuk tangan ataupun acungan jempol seperti itu, serta memberikan pembiasaan pembelajaran yang bermutu dan berorientasi pada pembelajaran abad 21 yang kita kenal dengan istilah 4C, di mana 4C itu merupakan critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya adalah apakah yang dapat dilaksanakan sebelum memulai pembelajaran inovatif. Kemudian yang kedua, apa sajakah kegiatan yang bisa dimaksimalkan pembelajaran inovatif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Untuk daftar tindakannya, yang pertama, mempelajari sintaks pembelajaran, mendiskusikan dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, serta menginformasikan kepada orang tua atau wali. Dan yang kedua, yang apa saja kegiatan yang dapat memaksimalkan pembelajaran inovatif itu adalah media pembelajaran yang interaktif, jadi peserta dapat menggunakannya secara langsung. Kemudian metode pembelajaran yang bervariatif, itu misalkan metode diskusi, unjuk kerja, praktik, dan lain sebagainya, serta bahan ajar yang diperoleh dari berbagai sumber yang valid. Nah, sumber ajar ini kan kita bisa dapatkan dari buku, internet, ataupun hal-hal yang ada di sekitar peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah atur eksekusi. Ada
3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memulai pembelajaran inovatif agar berjalan dengan lancar? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran inovatif dalam meningkatkan berpikir kritis? Serta yang ketiga, kapan pembelajaran inovatif dapat dilaksanakan? Untuk pertanyaan pertama, daftar tindakan atau penyelidikannya adalah kita bisa menyosialisasikan kepada peserta didik dan juga orang tua agar bisa memberikan support kepada putra-putrinya. Yang kedua, yang terlibat tentunya kepala sekolah, guru, peserta didik dan juga orang tua atau wali peserta didik. Dan kapan pembelajaran inovatif dapat dilaksanakan? Pembelajaran inovatif dapat dilaksanakan pada setiap mata pelajaran yang diajarkan dengan metode pembelajaran inovatif. Baik, demikianlah tadi demonstrasi kontekstual pada modul 1-3 yang sudah saya susun. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan inspirasi untuk selalu bertindak lebih baik dan lebih baik lagi. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum.